kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami akan kiranya Tuhan yang memberkati, memimpin kami, segala sistem yang kami gunakan Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, Tuhan berkati setiap mahasiswa-Mu yang sudah mengikuti kuliah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur, amin. Amin. Kita lanjut ya. Nah, ini lanjutan dari teori yang dulu yang saya pernah share waktu itu terakhir di kelas. Nah, paradigma di dalam BK itu adalah berorientasi pada pendekatan komprehensif yang didasarkan pada upaya. Jadi ada 3 upaya di dalam kegiatan kebekaan, yaitu pencapaian tugas perkembangan dari peserta didik, terus pengembangan potensi, pengentasan masalah konseli. Nah, itu yang perlu wajib guru BK lakukan, paradigma berpikir. Jadi di dalam paradigma berpikir guru BK itu adalah bagaimana sih tugas-tugas perkembangan. Nah, nanti kan kalian dapat psikologi perkembangan. Sudah dapat belum psikologi perkembangan? Belum, Pak. Belum. Nanti akan dapat psikologi perkembangan. Nah, setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, nah itu tugas-tugas perkembangan dari siswa itu berbeda-beda sesuai dengan psikologinya. Nanti kalian akan pelajari. Terus pengembangan potensi. Potensi ini menuju kepada minat, kemampuan akademik, kemampuan non-akademik. Terus pengenalan masalah konseli, di mana ada masalah, maka guru BK wajib memberikan layanan. Layanan bisa konseling kelompok, bisa konseling individual. Materinya udah di-download kemarin? Ada di Google Classroom dan di Teams juga? Udah ya? Sudah, Pak. Udah saya share ya. Oke, terus paradigma berikutnya adalah tentang implementasi BK. Nah, ini waktu dasar-dasar BK kalian sudah dapat, yaitu ada BK, itu ada 4 konsep, yaitu BK pribadi, BK sosial, BK belajar, BK karir. Saya nggak akan jelaskan satu persatu. Terus juga ada posisi pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini tidak sama dengan bimbingan konseling, bukan merupakan substitusi dari BK. Di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, merupakan wilayah komplementer antara guru dan konselor, bagian dari struktur kurikulum, merupakan subbagian atau sebagian aktivitas layanan BK. Jadi, pengembangan diri dari peserta didik itu merupakan layanan dasar dari bimbingan dan konseling. Di sini ada penegasan fungsi BK. Fungsi BK itu ada 10. Saya nggak akan jelaskan satu persatu. Kalian sudah dapat juga di dalam dasar-dasar BK. Mulai dari pemahaman, fasilitas penyesuaian, penyaluran, pencegahan, perbaikan, adaptasi, penyembuhan, pemeliharaan, sampai pengembangan. Nah, itu fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, ini ada asas-asas ya. Kalian juga tentu sudah pelajari, mulai dari asas kerahasiaan itu paling utama, sampai kepada alih tangan kasus. Kalau ada yang bermasalah dan tidak bisa diselesaikan, contohnya kalau sudah menyangkut ke ranah tes, misalnya tes psikologi, maka guru BK harus mengalih tangan kasuskan ke psikolog. Pendekatan BK. Pendekatan dari BK itu harus didasarkan pada pendekatan perkembangan secara komprehensif, ya, perkembangan yang secara kontinuitas. Perkembangan siapa? Tentunya perkembangan peserta didik. Didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah yang tadi, 3 paradigma tadi. Terus tugas perkembangan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai konseli sebagai standar kompetensi kemandirian. Jadi
konseli yang datang kepada guru BK, dia harus mandiri, dia harus bisa mengentaskan masalahnya sendiri, tentunya dengan arahan dan bimbingan guru BK. Nah, ini komponen dari program BK. Jadi inti materi kita hari ini adalah kita mau belajar bagaimana sih mengembangkan program bimbingan konseling sampai kepada yang namanya evaluasi kinerja dari guru BK. Komponen program BK ada komponen pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan per individu, dukungan sistem. Nah, pelayanan dasar, responsif, dan per individu ini ditujukan kepada peserta didik. Berikutnya adalah pelayanan dalam dukungan sistem. Nah, ini adalah untuk sebagai pelengkap dari pelayanan BK, di mana untuk mengembangkan profesionalisasi BK, konsultasi, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, ini di sini komponen-komponen dari guru BK ketika guru BK menyusun program kerja BK. Tujuan layanan BK yaitu merencanakan kegiatan. Ini bimbingan karir ya. Nanti kalian akan dapat juga BK karir, yaitu tentang karir peserta didik. Tentunya ini dimulainya dari SMP dan SMA. Mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal, penyesuaian diri terhadap lingkungan, baik lingkungan studi maupun lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja nantinya. Terus mengatasi hambatan yang dihadapi dalam studi. Tentunya dalam sekolah ada berbagai hambatan. Nah, ini perlu diatasi dan ini dibantu oleh guru BK. Penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja. Jadi peserta didik juga perlu dibantu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan tentunya di sekolah, di masyarakat bagaimana, terus ketika mereka sudah kerja nanti perlu diarahkan juga. Nah, ini kesempatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, di mana guru BK mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami potensinya, terus mengenal potensi yang ada di lingkungan, terus bagaimana menentukan tujuan rencana hidup, mengatasi kesulitan pribadi, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, terus menyesuaikan diri dengan keadaan, tuntutan dari lingkungannya. Berikutnya adalah mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Nah, ini semuanya nanti akan disusun oleh guru BK di dalam program kerja BK dan dinyatakan, diaplikasikan dalam satuan layanan BK. Nah, ini tujuan BK dalam aspek pribadi sosial, nanti bisa baca sendiri. Ini dalam aspek akademik, ya. Tentunya ini di sekolah. Aspek karir, nanti kalian juga akan dapat BK karir, akan dipelajari satu persatu ini. Terus standar kompetensi kemandirian. Nah, di dalam BK ada standar kompetensi kemandirian dari setiap peserta didik. Didasarkan pada aspek perkembangan, yaitu landasan hidup religius, ini ada yang namanya pastoral counseling, terus landasan perilaku etis, kematangan emosi, intelektual, tanggung jawab sosial, kesadaran akan gender, sehingga mereka tidak mengambil gender yang lain. Kalau lelaki ya mereka menerima dirinya sebagai lelaki, kalau wanita ya sebagai wanita. Terus pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini nanti akan dikupas oleh guru BK, standar kompetensi kemandirian ini di dalam satuan layanan BK. Ya, satuan layanan BK. Guru BK kan dapat jam setiap minggunya sesuai dengan Undang-Undang 111 ya tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, di mana guru BK mendapat 1 jam pelajaran setiap minggunya
Nah, ini akan diberikan kepada peserta didik materi-materi ini. Jadi guru BK masuk ke kelas menyampaikan materi-materi ini kepada setiap peserta didik. Bukan hanya materi dalam bentuk ajaran teori ya, tetapi juga guru BK misalnya bisa melakukan games atau apa di dalam dinamika kelompoknya. Nah, ini kerangka kerja utuh BK. Ya, nanti kita akan lihat formatnya, ini skemanya, diagram alurnya, mulai dari asesmen lingkungan sampai kepada paling bawah itu sebelah kiri ada asesmen perkembangan konseli. Nah, ini alurnya, di mana asesmen lingkungan, harapan dan kondisi lingkungan, terus ada perangkat tugas, tataran tujuan BK, terus dilanjutkan sama komponen program. Tentunya komponen program didasarkan oleh 4 bidang bimbingan tadi, BK individu, BK karir, BK belajar, sama ada lagi BK pribadi. Nah, itu BK sosial. Nah, itu perlu dimasukkan di dalam program kerja BK. Nah, ini ada strategi pelayanan. Kemarin kan sudah ada tugas tentang strategi bimbingan dan konseling. Nah, itu kelompok yang mendapatkan tugas itu tentunya memahami bahwa strategi-strategi apa di dalam pemberian layanan BK. Itu mulai dari orientasi sampai kepada layanan pengembangan profesi. Ya, nah ini dipahami di dalam menyusun program kerja BK. Nah, ini perencanaan program harus rasional, sesuai dengan visi misi sekolah, kebutuhan sekolah itu apa, kebutuhan peserta didik itu apa, terus tujuan apa yang mau dicapai di dalam program-program yang akan dibuat oleh guru BK. Nah, ini masih lanjutan, ada komponen program, rencana operasionalnya bagaimana. Nah, ini perencanaan program, tadi saya bilang, ada pengembangan tema, tadi tema-temanya yang ini ya, yang nah ini tema-tema standar kompetensi kemandirian ini merupakan tema-tema yang akan diterjemahkan, diaplikasikan di dalam perencanaan program ini, yang akan diberikan di dalam satuan layanan, pengembangan satuan layanan. Terus ada evaluasi, terus kalau ada anggaran disusun anggarannya. Strategi implementasi mulai dari pelayanan dasar, responsif. Nah, ini perlu dipahami bahwa guru BK juga tidak bekerja sendiri, tetapi guru BK juga harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas. Jadi berkolaborasi ya, terus melakukan home visit dengan orang tua, dengan teman-teman dari siswa itu sendiri. Strategi implementasinya, ada program, terus apa yang mau dikerjakan dari program itu dibuat. Ada perencanaan baik individual maupun ada sistemnya. Ya, terus tentunya ada evaluasi ya. Ada evaluasi dan terakhir adalah ini, denah penataan ruangan BK. Ya, nanti kalian lihat sendiri. Ada ruang data, ada ruang konseling, ada ruang tamu, ada ruang BK kelompok. Nah, ini kembali kepada sekolah ya, kepada sekolah. Bagaimana sekolah memberikan ruangan kepada guru BK itu. Oke, ini teorinya. Nah, ada yang ditanyakan dari teorinya? Semoga saya bisa buka. Ada yang mau masuk lagi siapa ya ini? Waderlin udah masuk? Oke, kalau nggak ada saya akan coba tunjukkan ya. Waderlin udah masuk?
Itu speaker siapa ya? Waderlin ya. Waderlin mohon di Waderlin udah masuk. Oke. Saya tunjukin contoh format program kerja BK ya. Kalian bisa buka di file yang ada, yang saya sudah pernah share, yang ada di Google Classroom. Sudah terlihatkah? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau sekarang? Oh, Udah, Pak. Udah. Udah, Nah, Pak. Udah, ini Pak. jadi ini contoh, ini format nanti kalian pelajari ya. Format analisis, evaluasi, analisis tindak lanjut dan laporan pelaksanaan program BK di salah satu sekolah ya, sebut aja SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Nah, ini contohnya seperti ini, ada bentuk tabel-tabel. Ini laporan bulanan dari BK, jadi tentang absensi kelas. Kelihatan ya semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kekecilan atau mau diperbesar lagi? Diperbesar Iya, Pak. hurufnya, Boleh Pak. besar, Pak. Besar juga Dibesarin boleh. lagi ya. Pelan, Pak. Iya. Hah? Sibya mengenai anak menaka. Plus USB. Ini cukup. Cukup. Nah, ini laporan bulanan BK ya. Laporan bulanan BK, ada absensi kelas, ada layanan BK klasikal, ya. Nah, itu perlu diperhatikan.
Jadi formatnya seperti ini ya, terus tanda tangan kepala sekolah, terus sama guru BK-nya. Ada catatan khusus apa? Nah ini laporan semesteran dari BK, ini formatnya. Ingat jenis layanan BK ada 10 ya. Waktu kita belajar tentang pola 17 plus ya. Jenis layanan BK, kegiatan pendukung, nah ini kan pola 17 plus nih yang ditampilkan nih. Terus format layanan BK, ya. Ini nanti guru BK wajib membuat ini ya sebagai laporan. Ada prosesnya gimana, ada analisisnya, hasilnya berhasil atau gagal. Oke. Terus ini tentang laporan tahunan. Tadi semesteran, sekarang tahunan. Selama 1 tahun, gimana program kerja BK-nya, silabusnya, ya. Nah ini yang harusnya kalau kuliah normal, ya ini kan karena ada pandemi COVID ini, harusnya ini yang kalian dapat ke sekolah, evaluasi di sekolah, ya, survei ke sekolah. Tetapi karena ada seperti ini ya, saya bagikan ke kalian, jadi kalian bisa mengerti nanti ketika jadi guru BK apa yang harus dikerjakan. Jadi ini laporan ya tahunan. Nah ini aplikasi instrumentasi, ini nanti kalian akan pelajari di semester 5 ya tentang instrumentasi kebekaan. Kalau ada tes, itu tes tentunya dari psikologi ya, tes. Nah, yang dikerjakan guru BK itu yang nomor 2, non-tes. Ya, guru BK dan konselor. Mulai dari wawancara, observasi, angket, ITP, AUM, DCM, sosiometri, himpunan data peserta didik. Nah, ini kita akan pelajari nanti di semester 5. Nah, ini alur penyelenggaraan kegiatan aplikasi instrumentasi. Ya, ini bisa kalian lihat. Dan seterusnya ya, ini bisa kalian lihat semuanya, bisa dipelajari sendiri. Pedoman wawancara, jadi ada pedoman wawancara bagaimana, terus juga dengan orang tua. Jadi kalau guru BK itu bukan guru yang menunggu masalah datang, tetapi dia harus aktif. Oleh sebab itu Undang-Undang nomor 111 itu mengatakan bahwa guru BK hendaknya 1 guru BK di setiap sekolah menangani 150 siswa. Kenapa? Tugasnya banyak sekali. Nah ini setiap siswa ya. Setiap siswa. Jadi kalau siswanya di sekolah itu ada 150, ya paling tidak guru BK itu nggak harus 150 orang tua. Paling tidak ada siswa-siswa yang mengalami masalah, itu orang tuanya ketika dipanggil. Nah ini pedoman wawancaranya. Ini bisa dikembangkan sendiri ya, bisa ditambah sendiri. Nah ini anekdot, catatan lain-lain ya. Ini biasanya untuk home visit. Nah ini skala penilaian mulai dari minat siswa, relasi. Jadi ini merupakan riset kepada peserta didik. Banyak ya. Ini kita akan pelajari, nanti kita akan aplikasikan di dalam mata kuliah instrumentasi BK. Oke. Dan seterusnya ini ada pengamatan guru. Nah ini ada kuesioner tentang angket pengamatan guru, di bawahnya adalah analisisnya, dan seterusnya. Ya, ini AUM, tadi tentang instrumentasi, ini contoh dari AUM, alat ungkap masalah, dan sebagainya. Terus ini 78 halaman ini kalian harus punya sebagai guru BK. Nah, nanti disertakan lampiran-lampirannya. Oke. Ada yang ditanyakan?
Masih di situ semuanya? Masih Pak. Iya, Masih Pak. Oh, kirain pasti. Gimana, bingung ya? Banyak banget ya tugasnya ya. Nah, Iya ini Pak. banyak ya. sangat. Ini Ya, contoh Pak, banyak. saya share lagi. Ini contoh program kerja BK. Sudah kelihatan ini? Udah Pak. Yang gambar Udah, Pak. BKI? Ya, Iya udah Pak. ya. Nah, ini program kerja BK berdasarkan K13, implementasi kurikulum 2013. Ini yang terbaru ya formatnya. Tahun 2016-2017 contohnya, ini contoh ya, disusun oleh guru ini. Nah, ini nanti formatnya format program kerja BK seperti ini di setiap sekolah. Nah, daftar isinya kalian bisa lihat nanti dibuat. Nah, ini harusnya kalau kuliah normal ini kalian harus susun ini sendiri di lapangan gitu. Tapi bersyukur gitu ya, jangan bersyukur. Waduh, untung ada masalah ini jadi nggak buatin. Harusnya ini dibuat nih sebagai tugas akhir. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini program kerjanya disusun setelah kualitatif ya, setelah kualitatif. Bab 2-nya, bab 3 berbicara format kerja BK. Nah, ini dimulai dari kalender pendidikan, ya, terus pembagian tugas, jurnal, sampai yang ke KI, laporan pelaksanaan BK-nya. Nah, penutup baru di bawahnya adalah lampirannya. Setiap semester ya, laporan tahunan tetapi disusun setiap semester, jadikan satu. Nah, ini programnya apa aja? Di sini. Menyusun program mulai nomor 1 persiapan, penyusunan program BK, penyusunan silabus, konsultasi program BK, pengadaan sarana prasarana. Berikutnya adalah pelaksanaan program BK-nya. Ingat, 10 jenis layanan. Dimasukin pola 17 plus. Itu uraian kegiatannya apa aja. Oke. Layanan ada 10. Terus kegiatan pendukung BK. Instrumentasinya ngapain? Waktunya kapan? Asesmennya seperti apa? Ada himpunan data, ada konferensi kasus. Terus ada home visit. Ini ya, nomor 4, kunjungan rumah. Terus ada tampilan kepustakaan, ada alih tangan kasus. Kapan dilakukan? Nah, ini format pelayanan. Ingat jenis-jenis layanan, ada layanan individual, BK individual, BK kelompok, BK klasikal, ada lapangan, ada pendekatan khusus, nomor 5, ada mungkin jarak jauh, bisa menyediakan sekarang kan dengan teknologi ya. Jarak jauhnya seperti apa? Misalnya melalui apa? Melalui WA call atau melalui apa? Nah, ini evaluasi. Laporan BK yang tadi ya, yang lembar pertama, terus evaluasi, analisa, dan tindak lanjut tadi yang pertama, sharing yang pertama tadi. Ya, tentang evaluasi. Nah, kapan dilakukan? Biasanya Juli sampai Juni itu kan program kerja sekolah ya. Terus disusunnya kapan evaluasinya? Akhir tahun pelajaran.
Nah, ini jadwal kegiatan BK seperti ini. Ini contoh ya. Ingat pola 17 plusnya masuk semua. Mulai dari persiapan yang tadi di atas kalian buat secara teori, sekarang dibuat secara tabel. Ini yang silang-silangnya kapan pelaksanaannya. Misalnya layanan orientasi, ini kan penerimaan siswa baru. Bulan, biasanya bulan Juli, minggu keberapa, dan seterusnya. Ini ya, seperti ini ya. Pak, data ini bisa kami minta, Pak? Udah. Sudah saya share di Google Classroom, terus bisa juga ngambil di Teams ini. Siap. Bisa, sudah. Emang ini untuk kalian kok. Harusnya kalian yang cari di sekolah nih. Iya, Pak. Bersyukur ya. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi nanti kalian tinggal rubah-rubah format ketika jadi guru BK. Ya, ketika sudah kerja jadi guru BK, kalian ikutin apa yang saya kasih ini. Yang kalian tinggal rubah-rubah aja. Rubah schedule-nya. Susunan kegiatan ini pasti sama. Di setiap sekolah, di MGBK, Musyawarah Guru BK ini pasti sama. Karena ini berdasarkan Musyawarah Guru BK. Kegiatan pendukung apa aja? Format layanan. Ingat ini format layanan yang tadi disusun di atas secara teoritis, sekarang aplikasinya di tabel ini. Nah ini setiap semester, tadi yang saya bilang satuan layanan. Kalau di atas programnya, kalau di bawah ini adalah satuan layanannya. Di mana nanti guru BK juga masuk ke dalam kelas. Ya. Setiap bulan dibuat mau ngapain materinya. Oke. Sama ini materi pelayanannya apa aja? Nah, ini satuan layanan misalnya bab 1, selamat datang kelas 10. Ini yang mau disampaikan guru BK di kelas. Oke. Terus bab 2 tentang now I'm a teenager. Nah, ini bisa berganti-ganti ya, tergantung situasi kondisi guru BK ya. Nanti guru BK menyusun PowerPoint-nya juga, misalnya tentang remaja bersyukur. Gimana sih apa yang disampaikan sih oleh guru BK? Nah, guru BK mengembangkan materinya. Ini contoh aja ya. Contoh, kalian bisa rubah-rubah ya di sini ya. Di nomor 3 ini, di bab 2. Oke, dan seterusnya, ini silabusnya, loh, guru BK emang punya silabus? Punya. Guru BK punya silabus untuk masuk ke dalam kelas tadi. Nanti diterjemahkan di dalam jenis layanannya apa aja. Ada satuan layanan di bawah. Selain silabus ada satpelnya. Nah ini satpelnya. Satuan layanan. Kelas secara klasikal. Banyak ya tugasnya ya. Nah ini terus banyak berapa kali? Sesuai dengan yang di atas ini. Nih sesuai yang ada di sini nih. Mulai dari MOS sampai kepada nomor 4, siap diri menghadapi ujian ulangan umum semester 1. Udah, seterusnya seperti ini dibuat seluruh materinya. Lo materinya dari mana? Guru kembangkan sendiri. Udah, sampai di sini. Terakhir adalah rekapitulasi pelayanan klasikal. Direkap per kelas per siswa. Ya. Oke. ABCD-nya ini adalah ya ABCD-nya ini tadi teori-teorinya tadi yang di atas. Ya, A itu tentang apa, B itu tentang apa. Jadi
centang-centang. Misalnya namanya Afuk, sudah lelaki, menerima materi yang mana dicentang. Materi A sudah, B sudah, C sudah, bab 4, bab 5 gitu. Misalnya Afuk nggak masuk, berarti belum menerima di minggu keberapa, berarti belum menerima materi B. Nanti diadakan layanan bimbingan individual tentang materi B. Dipanggil Afuk ke ruang BK, disampaikan materi itu oleh guru BK. Oke, sampai di sini. Saya rasa rangkuman ini semua materi yang harusnya disampaikan secara perlahan, saya sampaikan secara cepat saja. Yang harusnya kenapa perlahan, kalau kelas klasikal di kampus, kenapa perlahan? Karena setiap materi ini kalian harus kembangkan, harus buat sendiri gitu. Tetapi saya sudah kasih contoh seperti ini sehubungan dengan situasi yang ada. Oke, saya share-nya saya stop. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, mengerti. Udah paham ya semuanya ya, tinggal dibaca ininya, materinya. Ya, tinggal dibaca materinya, selanjutnya kalian bisa kembangkan sendiri nanti sebagai guru BK. Nah, untuk penilaian tugas akhir nanti, itu kan sudah ada tugas-tugas kemarin yang masuk, dan juga saya kan akan berbagi dengan Dr. Bena ya, nilainya ya. Nah, itu nanti dari saya berapa, Dr. Bena berapa, nanti itulah nilai akhirnya. Dr. Bena masih kuliah online? Masih, Pak. Masih, Pak. Rajin ya? Pakai Teams ya? Iya, Pak. Pakai Iya. pemain lagi, Pak. Rajin, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Pakai Teams. Ya udah, nanti dikolaborasikan dari sisi manajemen gimana, karena kan tadi kan adalah kegiatan manajemen semuanya. Tentunya manajemen bimbingan dan konseling. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ini videonya pada dimatikan semua, kenapa? Belum pada mandi ya? Belum mandi, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Eka mana Eka? Ini Eka ya? Saya, Pak. Di rumah ngapain aja semua? Boring. Rebahan. Boring ya? Rebahan, Banyak. Pak. Gabut. Banyak berdoalah supaya selesai. Amin. Ya, supaya masalah selesai. Kapan Pak masuk kuliah? Belum ada kabar. Kemungkinan sampai tahun ajaran baru mungkin masih kali. Asik. Apa banget, Pak? Asik, Pak. Asik. Di rumah juga nggak enak ya karena nggak bisa kemana-mana kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gabut. Jamuran, Pak, di rumah. Akan di rumah, Pak. Udah karatan. Juliana mana Juliana? Juliana ini di Merauke atau di Adil, Pak. Adil. Merauke? Juliana di Merauke? Di Merauke apa Jakarta? Pak, aku di Jakarta. Hai, Pak. Enggak pulang. Siapa itu? Natalia, Delvin, Yuli. Oh, kalau pakai Teams nggak enak gambarnya, kurang jelas. Kalau pakai Di luar nih. ada yang pakai Zoom nggak? Ada dosen ngajar pakai Zoom nggak?
Gak ada Pak, pakai Teams. Rata-rata Teams pakai ya, Teams, karena Pak. kuotanya murah ya. Lebih murah dari Zoom memang. Ya, kita akhiri aja. Karena nanti kuota kalian tinggi, kan materinya silakan download di Google Classroom atau di Microsoft Teams ini ya. Baik, Pak. Nanti tentang kuis atau UAS-nya kita di Google Classroom aja ya. Iya kan, Bro. Kita melalui Google Classroom aja ya. Iya, Pak. Oke. Kotak-kotak. Apa? Oh, foto dulu dong. Mana foto itu? Wajahnya dimunculin dulu semuanya. Cuman siapa yang mau foto? Berarti foto beberapa kali nih. Di screenshot, Pak. Screenshot ya. Di print screen ya. Mana nggak ada wajahnya ini. Maria pulang ke Nias. Kok ke Nias, Pak? Maria gimana? Di asrama ya masih ya. Michael gimana Michael? Di asrama putra, Pak. Yang Michael aman kan? Asrama, Pak. Dia nggak ikut ini. Kenapa dia nggak ikut ini? Afuk. Mana Michael temanmu? Rodi. Kok dia nggak ikutan? Ayo man. Lagi di rumah sakit, Pak. Siapa? Afuk lagi di rumah sakit. Oh, Afuk kenapa? Lagi jagain teman, Pak. Oh, kenapa temennya? Sakit. Bukan Afuknya, Pak, yang sakit. Hah? Bukan Afuknya yang sakit, Pak. Oh, di rumah sakit mana? Uki, Pak. Bukan COVID kan? Bukan, Pak. Asrama sehat semua? Puji Tuhan, sehat, Pak. Ayo, mana kita mau print screen nih? Ada yang kurang sehat, Pak. Si Natalia. Siapa? Natalia kenapa? Natalia, Pak. Kurang sehat, Pak. Gitu ya. Juliani kau di mana, Jul? Di Bogor atau di Juliani? Ini siapa? Vicky. Gimana kabarmu, Vicky? Pak. Baik, oke. Mau tambah kurus atau tambah gemuk, Vicky? Kurus, Pak. Kurus ya. Oke. Saya izin live ya Pak, baterai saya lemah. Kenapa? Baterai saya lemah Pak. Wilson. Nggak ketemu Pak Steph sih kau. Baterai saya lemah Pak. Oh, baterainya lemah. Mau mati HP-nya. Tidur, Pak. Ya udah, kita ini ya. Saya foto dulu, bentar. Baik, Pak. Apa? Ayo foto, Pak. Yo, Juliani mana Juliani? Foto. Ini Indan masih ada? Masih, Pak. Laras, gimana kabarnya Laras?
Baik, Pak. Baik. Siapa lagi ya? Sylvia. Sylvia ada di Iya, mana Pak. Sylvia? Di rumah, Pak. Di rumah. Oh. Iya. Oh, Lowi kok nggak masuk-masuk ya? Pak. Halo, Pak. Lowi udah. Saya di sini, Pak, dengan Ezra juga nggak Oh, masuk berdua ya. Juliana kau sama Juliani? Enggak, Pak. Kirain berduaan terus. Aku dengan anak-anak asrama, Pak. Juliana di kos? Enggak, Pak, di Hmm. Hasna mana Hasna? Saya, Pak. Hasna ada di mana Hasna? Di rumah atau di Rumah, Pak. di rumah? Di rumah di mana, di kampung? Enggak, di Jakarta. Jakarta. Oke dah. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Rodi aja, Rodi. Rodi mana? Rodi masih di situ. Rodi, doa penutup Rodi. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, Kau masih memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh selesai kuliah dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah itu bermanfaat untuk masa depan kami Tuhan. Kami akan bubar Tuhan, melarang komunikasi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Makasih semuanya. Kasih, Pak. Terima Terima kasih. Salam sehat semua. Ya, berdoa ya. Semoga bulan Agustus sudah bisa masuk kampus semuanya. Amin. Oke, Eka. Eka jangan gabung Eka. Mati ini tuh. Michael. Gimana kabarmu? Oke, saya off ya.